Bapak Ibu, hadirin tamu undangan yang hadir pada acara hari ini. Kita bersyukur karena pagi ini kita boleh berada di hari yang spesial, hari yang luar biasa, yaitu pemberkatan nikah Julio Norman Sugianto dan Angelina Bella Nesi Soriton. Kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan menyambut mempelai pria akan memasuki ruangan ini. Kita akan sambut mempelai wanita Angelina Bella Nesi Soriton untuk bisa masuk dalam ruangan. Biarlah kiranya kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas keluarga yang baru. Kebaikan Tuhan atas segala kasih setia dan rahmat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kami, dan secara khusus Tuhan kepada kedua belah pihak keluarga, dan juga bahkan lebih khusus lagi untuk Julio dan juga untuk Bella Tuhan. Terima kasih, ini adalah hari yang begitu spesial. Kami percaya oleh anugerah Tuhan mereka dipertemukan, dan hari ini saat lagi mereka akan dipersatukan di dalam ikatan pernikahan yang kudus. Tuhan, kami minta blessings, kami minta pengurapan, kami minta hadirat-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Kami percaya ini bukan sekedar acara rutinitas atau ritual manusia Tuhan, seremoni belaka, tapi kami percaya hari ini Tuhan sendiri yang akan memberkati perjalanan dari rumah tangga Julio dan juga Bella Tuhan. Terima kasih, kami saat lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pondasi bagi perjalanan rumah tangga mereka berdua Tuhan. Terima kasih, biarlah damai sejahtera dan sukacita-Mu mengalir Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, Om Tante dan semuanya, termasuk Julio dan juga Bella. Puji Tuhan ya. Shalom semuanya. Shalom Julio.
Shalom Bella. Ya, hari ini kalau kita dalam pemberkatan seperti ini, saya sukanya itu kita tuh serius tapi santai, santai tapi serius ya. Serius kenapa? Karena ini bukan acara bermain-main, ya kita tahu ada Tuhan dan Tuhan yang akan memberkati, tapi juga santai karena saya tahu Julio dan Bella juga sudah sangat tegang sekali. Jadi kalau kita bikin tegang, semakin tegang, kasihan juga ya. Gimana hari ini luar biasa? Siap ya, hari yang dahsyat. Saya tuh penasaran loh, kenapa kok hari Kamis ya? Ada special day, special date. Ya, nah dan tentunya Julio bangga ya, akhirnya bisa mendapatkan Bella. Bella juga tentunya happy, bangga, sukacita bisa mendapatkan Julio. Tapi gini ya, saya juga senang sekali bisa mendapatkan istri saya. Saya bangga punya istri seperti istri saya, Lina Kristiani. Tapi enggak boleh sekedar aku bangga loh, aku seneng loh karena punya dapat jodoh yang baik. Tapi kalian juga harus dibalik nih. Pasanganku harus bangga punya pasangan seperti aku. Nah, itu akan membuat hubungan akan berubah. Ya. Nah, hari ini sekali lagi saya ucapkan ya selamat tentunya. Sebelum saat lagi kita akan masuk dalam pemberkatan pernikahan, ya. Tapi hari ini mari kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Saya akan bagikan tentang bahtera rumah tangga. Kita sering ya dengar selamat mengarungi bahtera rumah tangga dan lain sebagainya. Pertanyaan saya kadang-kadang gini, saya tuh berpikir, kenapa sih rumah tangga kok disebut bahtera? Apakah betul-betul ya? Jangan-jangan memang betul ya nenek moyang kita itu seorang pelaut ya. Jadi apa-apa kiblatnya bahtera. Bahtera itu diambil dari bahasa kuno, Jawa kuno, bahitra. Bahasa Sanskerta, fahitra. Artinya ya perahu. Tapi saya penasaran kenapa kok, karena gini, pasti ada satu orang entah siapa yang pertama kali mengusulkan itu atau mencetuskan bahtera rumah tangga. Rumah tangga diibaratkan seperti bahtera atau kapal yang besar. Ya saya yakin itulah pernikahan. Seperti halnya kita naik kapal, ya yang namanya naik kapal di laut itu punya dua sisi. Sisi yang satu jelas adalah tantangan, ombak, ya kan sesuatu yang kadang-kadang mengerikan. Tapi tidak bisa dipungkiri yang namanya berjalan atau menikmati perjalanan laut, pasti ada sisi keindahannya. Ya jadi saya yakin nenek moyang kita entah siapa yang mencetuskan, dia mengambil kata bahtera rumah tangga karena dia mau menjelaskan bahwa yang namanya rumah tangga itu punya dua sisi. Pertama tantangan pasti ada, tapi yang kedua adalah keindahan. Dan saya berdoa supaya kita bisa dengan balance melihat semuanya dari sisi yang berimbang. Kalau kita bicara tentang bahtera, di dalam kekristenan kita sangat familiar ada satu kisah, yaitu bahtera Nuh. Nah bahtera Nuh ini adalah bahtera yang sangat spesial. Kenapa? Karena dia adalah satu-satunya kapal yang bertahan di dunia di zaman itu. Ya ketika air bah datang, banjir datang, ya semua mata air meluap. Saya yakin banyak orang juga berusaha untuk buat kapal. Orang-orang kaya di zaman itu membuat kapal, raja-raja langsung bikin kapal. Tapi ternyata kapal-kapal yang dibuat oleh manusia ini semuanya hancur, berantakan, gak bisa bertahan. Akhirnya di zaman itu semua manusia binasa. Tapi bahtera yang dibuat oleh Nuh dan keluarganya ini, bahtera yang bertahan. Bahtera yang tahan goncangan. Bahtera yang pada akhirnya bisa menyelamatkan seluruh keluarga mereka. Jadi sama-sama selamat dia mengarungi bahtera rumah tangga. Ada bahtera rumah tangga, ada setiap pernikahan ya membangun bahtera rumah tangga, tapi ada banyak bahtera rumah tangga orang-orang di luar sana yang ternyata nggak tahan banting, nggak tahan uji. Yang akhirnya porak-poranda, baru jalan sebentar, baru jalan setahun, akhirnya bubar, akhirnya cerai. Nah saya berdoa supaya bahtera rumah tangganya Julio dan juga Bella yang saat lagi akan mulai dibangun adalah bahtera rumah tangga seperti yang dibangun oleh Nuh. Bahtera yang kokoh, bahtera yang bertahan, bahtera yang bahkan menjadi berkat, saudaraku. Saya akan bagikan beberapa kunci. Yang pertama, kenapa bahtera Nuh ini bisa kuat, saudara? Yang pertama karena dia membangunnya dengan iman. Ibrani 11 ayat yang ke-7 berkata, karena iman, maka Nuh
dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan seterusnya. Tapi saya cermati, highlight saya adalah kalimat pertama. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah, dia intinya mempersiapkan bahtera itu. Jadi kalau mau bahtera rumah tangga dari Julie dan Bella seperti bahteranya Nuh, maka harus dengan iman. Menikah itu harus dengan iman. Ya, iman itu maksudnya apa? Kita harus percaya, kita harus yakin. Percaya nggak percaya, satu kali saya diminta untuk pemberkatan pernikahan, tepat H-1, kedua calon mempelai itu datang kepada saya di kantor gereja, dia minta ngobrol sama saya layani di ruangan tertutup, kami bertiga, tiba-tiba mereka berdua nangis di depan saya. Mereka nangis, Pak besok kami nikah, tapi kami belum siap. Kami masih suka berantem. Jujur aja Pak, dalam perjalanan ke sini aja kami masih berantem di motor. Waduh, saya juga shock juga, saudara ya. Kaget juga. H-1 tapi belum siap. Jadi mau menikah tapi enggak yakin. Mau menikah tapi enggak mantep di hati. Nah itu berbahaya sekali. Saya ajak ya, Julio, Bella, kalau kita masuk dalam apalagi pernikahan, satu perjalanan yang kita tidak akan turning back lagi, kita nggak akan balik lagi. Ini satu perjalanan yang akan terus berjalan ke sana sampai maut memisahkan. Harus mantap, harus yakin, harus percaya. Oke? Tadi saya ngomong bahwa pernikahan itu punya dua sisi, satu tantangan, satu keindahan. Di satu sisi ada banyak tantangan dalam pernikahan, ada banyak orang cerai, artis cerai, segala macam cerai. Itu kadang-kadang membuat satu tantangan dan tamparan buat banyak orang yang mau menikah. Aduh bisa enggak ya? Aduh kalau dia aja cerai gimana? Aduh kalau dia aja berantakan gimana? Aduh kalau dia aja gugur gimana? Nanti aku gimana? Nah harus yakin, harus yakin. Ya ibarat orang mau maju perang itu ya harus yakin kalau pasti bisa menang. Karena kalau enggak konyol. Ya jadi yang pertama harus memulainya dengan faith, iman, percaya bahwa inilah the only one, orang yang the best for me. Ini adalah orang yang terbaik dan tentunya kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa bahtera Nuh itu bisa kuat? Karena ayat tadi, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah. Jadi Nuh membuat semua bahtera itu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kejadian 6 ayat 14, Tuhan berkata, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir, bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, harus kau tutup dengan pakal dari luar, dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 30 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya, buatlah atap pada bahtera itu dan seterusnya. Saya itu bersyukur, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah ngelepas umatnya itu gitu aja. Nuh buatlah bahtera, oh ya gimana Tuhan? Nah, terserah, bentuknya terserah, panjangnya monggo kamu pikir sendiri. Bahannya apa? Ya kamu coba cek sendiri. Kalau Nuh dilepas kayak gitu, saya yakin Nuh gak bisa. Karena Nuh notabene dia bukan orang yang ada di pesisir, dia ini orang pegunungan, dia gak pernah bikin kapal. Jadi kalau dilepas gitu aja, bubar pasti. Tapi saya bersyukur Tuhan kita itu Tuhan yang super sibuk tapi tidak terlalu sibuk untuk bisa memberikan arahan dengan detail untuk anak-anaknya. Tuhan ngomong sebagai Bapa yang baik, Nuh buatlah kapal yang besar. Tingginya sekian, panjangnya sekian, lebarnya sekian. Bahannya itu loh ya, kayu gofir. Ya, nanti setelah itu kamu buat kotak-kotak, petak-petak, ada ruangannya. Nanti begini, begitu detail. Sama halnya dengan pernikahan. Kalau Julio dan Bella mau membangun bahtera yang kokoh, bangunlah tepat seperti petunjuk dari Tuhan. Ya sekali lagi Tuhan kita itu Tuhan yang bicara. Tuhan kita itu Tuhan yang gak ngelepas gitu aja. Ya, dan gimana caranya kita bisa tahu petunjuk Tuhan? Sederhana, dari Alkitab, dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita, firman Tuhan adalah terang, firman Tuhan adalah kompas, firman Tuhan adalah manual book. Oke, selama Julio dan Bella mau membaca dan merenungkan, pasti semua kunci pertanyaan dalam hidup ini akan Julio dan Bella temukan. Itulah ajaibnya Alkitab ini. Itulah ajaibnya firman Tuhan. Jadi
firman Tuhan itu manual book. Jangan sampai kita jadi orang, bahkan kita suami istri, kita keluarga, rumah tangga, tapi kita bahkan nggak pernah baca Alkitab. Makanya nanti setiap pernikahan di dalam kekristenan ya, gereja akan memberikan Alkitab. Kenapa? Karena itu adalah pedoman, itu adalah arahan. Nah saya nggak ngerti karena gereja nggak akan ngecek. Setelah nikah, Alkitab dikasih, pertanyaannya dibaca atau enggak. Karena kalau kita nggak pernah baca, kita nggak punya arahan, kita nggak punya map buat menuju goal yang mau kita raih. Anak saya ya berapa kali ulang tahun sukanya dikado sama saudaranya itu Lego. Ya tahu ya mainan Lego ya. Dan saudara harus tahu, Lego itu ada yang sederhana, itu Lego buat anak 1-2 tahun itu gampang banget, itu paling nggak nyampe 20 pieces dan itu mudah. Tapi buat Lego yang sudah usia semakin usianya semakin lanjut, itu semakin kompleks, mainannya semakin rumit, kepingannya, puzzle-nya itu ya, blocks-nya itu semakin banyak, bentuknya semakin kompleks, bisa ratusan, ada yang ribuan. Makanya di dalam kotak Lego itu selalu disertakan manual book. Oke. Dan saya sudah wanti-wanti ke anak saya, kamu kalau buka Lego ini boleh, tapi manual booknya jangan sampai hilang. Buku petunjuknya jangan sampai hilang. Bayangin, ya, apalagi kalau saudara sudah pernah main Lego ya, atau mungkin sama anak saudara ya. Bayangin Anda disuruh ngerakit Lego tanpa buku petunjuknya. Wah itu mabuk saudara. Enggak akan bisa, karena terlalu banyak. Tapi dengan buku petunjuknya ternyata kelihatannya rumit, tapi kalau kita ikutin, kita mau sabar, kita mau taat saja, kita nggak usah sok tahu. Kita ikuti aja, oh cari warna ini, oh bentuknya gini, oh pokoknya disamain persis saja. Akhirnya jadi. Alkitab itu manual book. Ya jangan sampai kita merasa terlalu jago dalam hidup ini sampai kita nggak pernah membaca Alkitab kita. Nuh bisa membangun bahtera yang kuat karena dia membangun sesuai petunjuk dari Tuhan. Yang ketiga, kenapa bahtera Nuh ini bisa sangat kuat? Karena dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa dia menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, ayat 8, Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi bukan cuma Nuh itu ngikuti petunjuknya. Saya yakin sekalipun Nuh itu udah ngikutin petunjuk dari Tuhan. Oh Tuhan jangan ngomong gini, lebarnya sekian, panjangnya sekian, oh pakai kayu ini, oh nanti desainnya begini. Tapi saya yakin Nuh itu masih banyak kelemahan. Nuh masih banyak keterbatasan, apalagi dia orang yang gak pernah membuat kapal, mungkin naik kapal aja belum pernah. Jadi betul-betul kalau orang yang nol, tiba-tiba disuruh ngerjain proyek besar, pasti gak bisa. Mau diarahin sedetil apapun pasti terbatas. Satu-satunya alasan kenapa pada akhirnya Nuh bisa membangun bahtera itu karena God's favor. Kasih karunia Tuhan. Sehingga Nuh yang tadinya gak ngerti, dibuat Tuhan jadi ngerti. Nuh yang tadinya gak bisa, dibuat Tuhan jadi bisa. Nuh yang mungkin tadi gak tahu, mungkin makunya aja gak presisi, entah gimana. Tapi Tuhan bisa buat itu jadi presisi. Mungkin skrupnya, ya zaman itu saya gak tahu udah ada skrup atau belum ya. Tapi ini biar gambaran aja. Mungkin yang skrupnya salah pun, entah gimana caranya sama Tuhan dijagai supaya skrupnya enggak lepas lagi. Jadi ada sesuatu yang ilahi, ada sesuatu yang benar-benar beyond yang secara manusia enggak masuk akal, tapi Tuhan kerjakan dalam kehidupan Nuh sehingga bahtera itu bisa jadi. Di dalam pernikahan kita butuh favor Tuhan. Ya, kita sudah prepare sebaik mungkin, ya kan? Kita sudah saling mengenal sebaik mungkin, tapi dalam hidup ini ya selalu akan ada hal-hal yang di luar prediksi. Dalam keuangan mungkin, dalam kesehatan mungkin,
dalam karir mungkin. Kita sudah berusaha planning, jangan sampai kita kejeblos, jangan sampai kita salah, jangan sampai kita ada dalam masalah. Kita sudah berusaha jagain semuanya dalam relationship. Tapi dalam hidup ini ya, kita harus akui selalu akan ada hal-hal yang di luar prediksi kita yang akhirnya luput dan bisa mendatangkan malapetaka. Itu sebabnya butuh sekali lagi yang namanya kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan, favor daripada Tuhan. Oke, dan ini yang akan nanti kita doakan supaya favor Tuhan itu dinyatakan. Double favor. Bukankah itu yang jadi tema kita di tahun ini kan? Double favor terjadi di dalam pernikahan Julio dan juga Bella. Karena kalau kita terima favor itu bisa mengerjakan sesuatu yang kita harusnya nggak bisa. Tapi karena ada favor tiba-tiba semua bisa, semua mulus, semua berjalan. Saya pernah ngurus STNK 5 tahunan itu ya, wah itu rumit. Ya bisa sih bayar calo juga bisa, tapi saya nggak mau kan. Jadi pertama sekali saya ke Samsat itu, pertama kali saya pusing, saya diputar di pingpong sana sini. Sampai akhirnya saya pulang mutung zerau. Tapi hari berikutnya saya datang lagi, tapi kali ini saya doa Tuhan, aku minta kasih karunia. Tuhan aku minta tuntunanmu. Tuhan aku minta pertolonganmu. Tiba-tiba di hari berikutnya karena ada favor Tuhan, semuanya kayak dimuluskan. Tiba-tiba saya kayak dituntun, ke sana. Dan tiba-tiba selesai dengan lebih cepat. Gitu. Itulah favor. Jadi harus terima favor. Dan untuk bisa terima favor, rahasianya ada di Kejadian 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi supaya dapat favor dalam pernikahan Julio dan Bella, bergaul dengan Tuhan. Ya, saya percaya Bella, saya percaya Julio anak Tuhan, cinta Tuhan, pelayan Tuhan, melayani segenap hati, ya, punya hubungan dengan Tuhan. Dan saya berdoa sejak hari ini nanti kalian menjadi satu. Harusnya ya pergaulan kalian dengan Tuhan juga dilipat kali gandakan. Ya, Bella waktu masih single dia cinta Tuhan. Julio waktu masih single juga cinta Tuhan. Sekarang setelah double, harusnya juga double cintanya sama Tuhan. Jadi jangan sampai setelah menikah, pergaulan dengan Tuhan malah tambah mundur, tambah tambah jarang. Ya kan? Waduh sekarang sudah gak ada waktu buat saat teduh, adanya waktu buat suami, adanya waktu buat istri. Nah itu juga jangan, semuanya harus diatur dengan proper, dengan baik. Harus bergaul dengan Tuhan. Setelah menikah tetap cinta Tuhan, setelah menikah tetap baca Alkitab, setelah menikah tetap melayani Tuhan sama-sama. Bergaul dengan Tuhan, itu menarik favor Tuhan. Dan yang paling terakhir, yang keempat, masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Oke, jadi kita harus membangun tadi dengan iman, kemudian yang kedua tadi ya kita harus buat sesuai dengan petunjuk Tuhan. Yang ketiga kita dapat kasih karunia Tuhan dan yang keempat masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Kejadian 6 ayat yang ke-17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi, memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Ayat 18, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi Tuhan tawarkan satu perjanjian, covenant. Ayo kita bikin deal. Semua akan binasa. Tapi aku akan selamatkan keluargamu, kita bikin deal, kamu masuk ke bahtera itu dan biarkan aku yang menjadi Tuhan atas seluruh keluarga kalian. Jadi kalau kita mau bahtera rumah tangga kita kuat ya, kita tuh harus punya covenant dengan Tuhan. Kita itu harus betul-betul mengundang Tuhan masuk di dalam pernikahan kita. Ya, itu penting, itu yang paling utama. Saya yakin kenapa bahtera itu kok bisa tahan goncangan, tahan hempasan, tahan badai. Saya yakin bukan sekedar karena kayu gofirnya, bukan karena sekedar teknik pengerjaannya. Saya percaya yang membuat itu bisa bertahan pada akhirnya karena ada Tuhan di tengah-tengah bahtera itu sendiri. Ya, itu sebabnya ini justru yang paling utama. Ini setiap kali saya mimpin pemberkatan nikah ini poin ini nggak boleh luput, nggak boleh miss, nggak boleh sampai tidak disampaikan. Undang Tuhan masuk dalam pernikahan. Karena itu yang paling utama. Oke? Itu yang paling penting. Ada Tuhan dan gak ada Tuhan. Beda. Rumah tangga kita ada Tuhan, gak ada Tuhan, beda.
Nanti Julio kerja ada Tuhan dan enggak beda. Besok kalian punya anak, membesarkan anak bersama dengan Tuhan, membesarkan anak tanpa Tuhan. Hasilnya akan beda. Itu sebabnya hari ini di momen hari pertama kalian akan dipersatukan sebagai suami istri. Undanglah Tuhan. Ya, saya yakin kita sudah hafal luar kepala kisah tentang perjamuan kawin di Kana. Tapi ini yang sering saya ceritakan karena ini penting sekali. Gimana kedua calon mempelai ini mereka bersepakat mengundang Yesus. Ngundang orang dalam konteks kita mau menikah, itu kadang-kadang satu hal yang tidak mudah ya. Bella punya berapa banyak teman, Julio apalagi. Ya kan? Waktu kalian bikin list undangan, mudah enggak? Mesti enggak mudah ya. Wah pasti itu ada sesi khusus itu, mungkin perlu puasa dulu saudara ya. Aduh si A diundang enggak, si B diundang enggak, si C diundang enggak. Oke? Ada yang mudah, ada yang sulit, aduh gimana ya, sebenarnya pengen semua teman kantor pengen diundang tapi enggak bisa. Jadi yang namanya kita ngundang orang itu betul-betul harus circle yang kita harus pilih, itu enggak mudah. Ada yang harus dicoret, ada yang harus kita masukkan. Dan saya yakin itu juga yang dialami dan dilakukan oleh kedua mempelai di Kana itu. Mereka malam-malam mungkin ayo siapa yang diundang ya? Oh keluarganya si A, si B, si C. Sampailah mereka, ini keluarganya Tante Maria diundang enggak ya? Lah ini Yesus itu diundang enggak ya? Aduh, tapi kalau diundang nanti kalau ngabisin makanan gimana? Ya, aduh gimana ya, saya yakin awalnya sempat ada tarik ulur nih. Aduh diundang enggak ya Yesus ya? Diundang enggak ya? Sampai akhirnya mereka bersehati sepakat, oke, enggak apa-apa, kita undang Yesus dalam invitation mereka. Tapi tahu enggak, undangan itulah yang menyelamatkan pernikahan mereka. Kalau seandainya hari itu mereka enggak ngundang satu nama ini yaitu Yesus, pernikahan mereka hari itu kacau bin balau. Mereka akan dipermalukan, mereka akan jadi bahan cemoohan, mereka akan jadi bahan tertawaan, mereka akan jadi bahan gosip. Tapi karena mereka mengundang Yesus, Yesus yang mereka undang tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya undanglah Tuhan Yesus. Biasanya ya, orang itu kalau diundang biasanya kan ngasih hadiah ya. Ngasih apalah amplop atau apa angpau. Kalau engkau mengundang raja, ini bahasa saya, tapi ini saya simpelkan. Kalau engkau mengundang raja, engkau akan dapat angpau dari sang raja. Kalau engkau mengundang Yesus, Yesus enggak pernah datang dengan tangan kosong. Yesus datang dengan segudang blessings. Itu sebabnya undanglah Tuhan Yesus. Dalam pernikahan kalian, undang dia. Ya, bahkan nanti malam, ya setelah acara selesai, saya tantang, ya ingat katakan saya ambil waktu 5-10 menit aja. Kalian gandengan tangan sebagai seorang suami istri yang tentunya sudah sah ya. Ya kalian, saya tahu udah capek, saya tahu mungkin sudah pengen, waduh mandi, make up segala macam, tapi ambil waktu sebentar saja, ya sebelum kalian istirahat dan tidur, kalian berdua sama-sama mengundang Tuhan secara pribadi. Kalau kita ngundang Yesus secara pribadi sudah ya, lahir baru. Tapi sebagai satu keluarga baru, undanglah Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau, kami buka hati, Tuhan masuklah dalam pernikahan kami. Jadilah Tuhan dan Raja, jadilah Juru Selamat, jadilah pelindung dan pembela kami, jadilah segala penyedia dalam hidup kami. Kami undang Engkau. Dan waktu Yesus diundang, Anda lihat, Yesus itu setiap kali diundang, tidak pernah dia enggak datang. Dalam Alkitab, dia diundang, bahkan sama orang Farisi pun kalau dia diundang, dia akan datang. Karena dia menghargai sebuah undangan. Ya, kalau engkau mengundang dia dengan tulus, he will come, dia akan datang, dan dia akan menyertai, dan dia akan memberkati. Blessing itu pasti kalau engkau undang Yesus. Ya, karena air jadi anggur ya, ini yang terakhir lalu saya selesai ya, supaya kalian bisa tangkap aja. Dikatakan ada 6 tempayan. Satu tempayan itu 23 buyung. Kalau dalam terjemahan Indonesia masa kini lebih gampang. Satu tempayan itu 100 liter. Jadi hari itu, mempelai di Kana itu, dalam sekejap dikasih Tuhan 600 liter anggur the best wine, anggur terbaik. Ya, yang saya percaya ya, kalau anggur, ini anggur terbaik loh ya, itu pasti kan mahal. Mahal sekali, 1 botol 1 liter bisa jutaan, bisa belasan juta, bisa puluhan juta. Ini anggur terbaik loh. Dan Tuhan gak ngasihnya cuma
6 cangkir, 6 botol, Tuhan ngasih enggak tanggung-tanggung. 6 tempayan itu senilai sebanyak 600 liter. Mereka hampir gara-gara pernikahan itu bangkrut, tapi mereka pulang hari itu sebagai seorang jutawan. Karena Tuhan Yesus hadir dan memberkati mereka. Sekali lagi saya enggak bicara tentang materi itu yaitu urusan kesekian, tapi blessing terbaik akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan Julio dan Bella kalau engkau mengundang Yesus masuk dalam pernikahanmu. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bahtera rumah tangga. Hari Tuhan yang berbicara dalam kehidupan Julio dan Bella, melalui firman ini Tuhan, ajar mereka membangun pernikahan mereka sesaat lagi ini dengan penuh iman, dengan petunjuk dari Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan, biarlah mereka mengundang Engkau secara pribadi, sehingga ketika apapun terjadi di tengah segala perjalanan bahtera rumah tangga mereka, ada Yesus yang akan melindungi, menjaga, dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kalau saat lagi kami juga akan masuk dalam pemberkatan dan semua rangkaian Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang akan turun tangan, memberkati kedua calon mempelai ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam pengucapan ikrar janji nikah. Ya, bisa bangkit berdiri, Julio dan juga Bella. Dimulai dari Julio akan mengucapkan ikrar janji. Ya, harapan saya bukan sekedar dibaca, tapi dihayati. Betul-betul dari hati yang terdalam. Betul-betul ini menjadi satu komitmen di hadapan Tuhan dan manusia. Silakan, Julio. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Julio Norman Sugianto, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Angelina Belanesi Soriton yang berada di hadapan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Amin. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah? Ya. Silakan berikutnya giliran Bella bisa sampaikan ikrar janji itu. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat, saya Angelina Belanesi Soriton menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Julio Norman Sugianto yang berada di hadapan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita akan masuk ke bagian berikutnya yaitu penyematan cincin. Oke, kita akan masuk dalam penyematan cincin. Ya, yang pertama-tama Julia akan menyematkan cincin ini di jari manis dari Bella, ya, dan cincin ini terbuat dari logam mulia, ya. Demikian juga biarlah kasih cinta Julio kepada Bella adalah kasih yang mulia. Silakan.
sekarang yang berikutnya, Bella akan menyematkan cincin ini di jari manis dari Julio. Ya, cincin ini terbuat bentuknya adalah lingkaran ya, tanpa pangkal dan ujung. Artinya terus menerus dan terus menerus. Demikian juga kasih setiamu kepada suamimu kelak adalah kasih yang terus tanpa pernah berhenti dan berkesudahan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, Bapak Ibu. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam bagian yang paling penting, yaitu doa pemberkatan itu sendiri. Ya, saya percaya ini adalah momen yang paling penting, itu sebabnya saya undang seluruh hadirin bisa ikut bersama-sama bangkit berdiri. Dan jika engkau mengasihi kedua mempelai ini, ya kita bisa sama-sama arahkan tangan kepada mereka, kita akan berdoa untuk mereka. Kita nyanyikan lagu ini, Kuserahkan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kedua anakmu Julio, Norman, Sugianto, dan juga Angelina, Bella, Nesi, Soriton, mereka bersujud di altar-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami tahu bukan manusia yang akan memberkati, tetapi Engkau sendiri yang hadir. Engkau adalah Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, yang akan memberkati kedua mereka ini Tuhan. Bapakku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan yang sudah mempertemukan mereka, maka hari ini Tuhan yang sama yang akan mempersatukan mereka Tuhan. Aku berdoa Tuhan, supaya Tuhan memberkati, sehingga sungguh-sungguh hidup mereka ini adalah hidup yang takut akan Tuhan. Mereka hidup di dalam Tuhan, mereka hidup dan menerima anugerah keselamatan. Bapakku berdoa Tuhan, ketika saat lagi mereka akan dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang kudus, kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengambil alih pernikahan mereka. Engkau yang akan menjadi benteng hidup mereka. Bapak, aku berdoa memberkati Julio Tuhan, di dalam nama Yesus. Aku berdoa supaya Julio Tuhan bangkit menjadi seorang imam yang luar biasa, menjadi seorang calon pemimpin, bahkan kepala rumah tangga, seorang yang punya tanggung jawab, seorang yang punya keberanian, seorang yang punya ketegasan, tapi di siang sama juga penuh dengan kasih, bisa mengasihi Bella seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku berdoa Tuhan, segala sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan, Tuhan singkirkan sepenuhnya. Segala macam kutuk, segala masa lalu yang buruk Tuhan, dijauhkan Tuhan. Tuhan baharui kehidupan Julio Tuhan. Aku serahkan dia dalam tangan Tuhan. Oh, kami percaya ada keberhasilan, ada kesuksesan. Apapun yang dikerjakan tangannya dibuat Tuhan berhasil Tuhan. Aku yakin Tuhan, bersama dengan Tuhan, dia akan memimpin bahtera rumah tangga mereka ini masuk ke dalam pelabuhan kebahagiaan dan sukacita yang kekal Tuhan. Bapak, sekali lagi kami juga berdoa Tuhan buat Bella. Tuhan, aku berdoa Tuhan, segala yang bukan daripada Tuhan disingkirkan, dijauhkan. Kekudusan ilahi mengalir dalam kehidupannya Tuhan. Dan aku membawa dia dalam tangan Tuhan. Berkati menjadi seorang penolong yang setia, penolong yang bisa mengerti, memahami. Tuhan, berikan sekali lagi Tuhan karakter-karakter buah-buah roh di dalam kehidupan setiap mereka, sehingga Bella bisa menjadi seorang istri yang takut Tuhan dengan penuh hikmat. Bahkan kami percaya Tuhan, kelak mereka akan jadi orang tua bagi setiap anak-anak mereka dan bisa mendidik, membimbing anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya segala berkat terbaik yang Tuhan persiapkan akan dicurahkan. Open heaven mengalir. Kami yakin apa yang kau kerjakan dalam kehidupan Abraham, Ishak dan Yakub, segala berkat itu juga akan jatuh dan tiba dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya hari Tuhan aku berdoa memberkati mereka. Mereka bukan lagi dua, tetapi mulai hari ini, mulai saat ini Tuhan, mereka dipersatukan menjadi satu. Mereka menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dan rumah tangga mereka penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, mulai dari ini dan seterusnya, pegang hidup mereka, pegang rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus, oleh otoritas daripada Tuhan. Sekali lagi aku berkatakan Tuhan, mereka adalah suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Bangkit berdiri. Kembali. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masuk ke momen yang begitu dinantikan juga oleh kedua mempelai, maaf ya. Di mana sesaat lagi Julio akan membuka cadar dari Bella, ya, memastikan betul bahwa ini orang yang tepat, bukan orang yang salah ya. Silahkan, jika sudah siap ya, bisa diabadikan juga. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah Angelina Bella Nesi Soriton. Dan kita masuk dalam momen yang tentunya ditunggu oleh kedua pihak, yaitu cium kudus. Bukan hal yang tabu, bukan untuk ngerjain mempelainya, tapi ini untuk menjadi satu bukti bahwa mereka hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya ciuman pertama pun akan dilakukan di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan. Ya, itu sebabnya saat lagi ya Julio bisa mencium Bella. Yang pertama cium dulu di kening, oke. Nanti setelah itu hitungan yang kedua cium di pipi kanan dan kiri. Lalu pada hitungan yang ketiga Julio diperkenankan untuk bisa mencium bibir dari istrimu. Ya, nanti kita kasih tepuk tangan ya biar semangat. Oke, silakan. Abang yang pertama ya, 1. Oke, 2. Tahan dulu katanya ya. 2 lagi, yang satunya. Nah, yang ini ya, yang paling penting juga, silakan diabadikan. 1, 2, dan 3. Wedding kiss, silakan. Kita nggak pulang loh ya kalau nggak ya. Nggak apa-apa, sudah sah di hadapan Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Wow, luar biasa. Oke, selamat ya buat Julio dan juga buat Bella. Bisa menghadap ke arah jemaat. Mungkin bisa maju sedikit ya. Kemudian setelah itu bisa balik badan. Sekali lagi secara pribadi maupun mewakili gembala sidang tentunya kami mengucapkan selamat untuk Julio dan juga Bella ya, dan tentunya kedua belah pihak keluarga juga. Dan mulai hari ini saya umumkan bahwa di tengah-tengah kita ada satu keluarga yang baru, yaitu keluarga Bapak dan Ibu Julio. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan gereja akan memberikan 2 hal yang penting sekali, yaitu 1 akte pernikahan dan juga yang kedua adalah Alkitab yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Biarlah Alkitab ini menjadi kompas kehidupan bagi rumah tangga kalian senantiasa. Tuhan berkati.
Baik, ya sekarang kita akan masuk. Kedua mempelai akan minta doa ya, minta restu ya, akan sungkem. Silakan, mungkin IO bisa bantu. Mari kita nyanyikan lagu juga. Papa, Mama, Julio, Bella minta doa restu. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa bagi Julio dan Bella. Buat Papa dan Mom, thank you for all. You are the best father, you are the best mom. Sorry kalau mungkin Bella banyak salah, tapi Bella yakin Bella dimaafkan sama Papa. I love you so much. Nggak ada kata-kata lain, Bella cuma bisa bilang thank you. Mohon doa restunya untuk Bella dan Coach Julio ya Pak. Thank you. Sebut namaku,
sambut ke depan. Terima kasih, puji Tuhan. Kami keluarga daripada Julio dan Bella mengucapkan terima kasih terutama kepada Gereja Keluarga Allah Jalan Widuran yang sudah memberikan ruangan ibadah ini untuk acara pemberkatan nikah yang kudus. Juga kepada Bapak Pendeta Obaja, kami berterima kasih selaku Gembala Gereja Keluarga Allah. Dan juga yang kedua berterima kasih kepada hambanya yang sudah melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada keluarga besar dari Julio yang hadir, keluarga besar dari Bella yang hadir saat ini yang turut mendoakan, mendukung dalam doa. Kami tidak dapat membalas apapun juga, Tuhan hanya yang memberkati. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bisa bangkit berdiri. Sekali lagi Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur oleh segala kasih karunia Tuhan. Engkau boleh berkenan hadir, Engkau boleh berkenan untuk memberkati dan mengurapi Tuhan Julio dan juga Bella. Sehingga mereka tidak lagi menjadi dua, tapi mereka menjadi satu dalam Tuhan. Dan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka dalam tangan Tuhan. Bukan hanya mereka berdua Tuhan, tapi setiap kami tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga, untuk setiap kerabat, teman, sahabat yang sudah hadir, jauh-jauh datang Tuhan. Kami berdoa Tuhan sehingga segala kasih karunia Tuhan boleh juga dinyatakan atas setiap kami di tempat ini Tuhan tanpa terkecuali. Tuhan, bagi kami yang sudah menikah, Tuhan berkatilah bahtera rumah tangga kami. Sehingga bahtera rumah tangga kami tetap menjadi bahtera rumah tangga yang kuat, yang kokoh. Dan sungguh-sungguh menjadi rumah tangga yang membawa berkat bagi banyak orang. Kami juga ikut mendoakan untuk keberlangsungan acara yang akan masih dilanjutkan bahkan sampai nanti sore dan malam Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah menyertai, Tuhan yang bahkan memberkati resepsi nanti sore Tuhan. Kami yakin Tuhan acara yang sudah dipersiapkan bisa berjalan dengan baik, dengan manis, dengan indah. Dan boleh menjadi satu hari yang begitu luar biasa bagi Julio dan juga Bella dan seluruh keluarga besar. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami akhiri ibadah pemberkatan pernikahan ini. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan setiap kami menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Dari sekarang sampai selama-lamanya, mari sama-sama kita katakan amin.